Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan pekerti UHAMKA tahun 2020 yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama bertatap maya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, wawasan, keterampilan dan semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampai hari Minggu dan dilanjutkan dengan proses-proses hingga nanti Bapak Ibu akan dinilai ya untuk perangkat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajarannya oleh tim penilai, tim instruktur, sehingga kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai permintaan ya panitia, ya sebetulnya saya juga termasuk panitia ya. Kenapa? Karena kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Biro SDM dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran UHAMKA. Jadi Bapak Ibu, kebetulan di bulan Juli yang lalu saya diberi amanah untuk menjadi Ketua LP3 UHAMKA. Ya, dan ini merupakan tanggung jawab yang berat, yang besar. Sehingga proses-proses ya untuk mempersiapkan ya, pembelajaran yang baik ya, terutama yang dilaksanakan oleh teman-teman Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi ya, di mata kuliah masing-masing bisa berjalan dengan baik. Pak Susilo, suara saya terputus-putus ya? Jelas Pak, saya Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya, soalnya di sini agak feedback ya. Baik, Bapak Ibu izin share screen materi yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan model, strategi, dan metode pembelajaran bagi dosen dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang memang Bapak Ibu ya punya kewajiban ya untuk menjalankan tugas-tugas pengajarannya, apalagi di masa pandemi. Ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini menjadi berkah buat kita semua untuk terus mengkaji, belajar, sehingga ujian berat ini melalui proses pembelajaran daring yang nantinya ketika pandemi akan berakhir akan shifting ya, beralih atau bergeser ke blended learning atau pembelajaran semula ya, menjadi hal yang penting ya sebagai daya saing ya. Daya saing kita ya, kualitas kita, terutama untuk menggabungkan pendidikan, konten, dan teknologi, impact ya. Ya, jadi bagaimana ada integrasi ya, perpaduan ya pedagogik ya, pendidikan dengan konten ya, dengan teknologi yang tentunya Bapak Ibu kita semua proses ya untuk terus meningkatkan. Terutama di hari ini. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen. Baik Bapak Ibu, jadi saya coba sampaikan ya judulnya ya, model, strategi, dan metode pembelajaran dan penerapannya. Jadi nanti di ujung ya Bapak Ibu kita latihan ya, berlatih ya, mempersiapkan formulasi ya, sebuah metode yang Bapak Ibu selama ini ampuh ya, dengan kelebihan-kelebihan ya tentunya, dan memuat ya proses-proses pelaksanaan metode tersebut ya, mulai dari persiapan ya, pelaksanaan dan kegiatan akhir ya. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan fokus
pada materi saya ya. Jadi untuk materi model, strategi ya, metode ya pembelajaran bagi Bapak Ibu ya untuk kualitas proses pembelajaran ya. Kompetensi yang diharapkan adalah setelah mengikuti pembahasan ini peserta ya Bapak Ibu diharapkan mampu memilih ya. Lalu mendemonstrasikan ya atau menerapkan metode pembelajaran secara tepat dalam kegiatan belajar mengajar baik secara offline maupun secara daring ya Bapak Ibu. Itu kompetensi yang diharapkan. Lalu tujuan ya atau indikator keberhasilan ada 3 ya Bapak Ibu. Setelah mengikuti pembahasan materi ini, Bapak Ibu dapat pertama membedakan ya istilah model, strategi dan metode pembelajaran. Kita meyakini ya Bapak Ibu ya, sering tumpang tindih ya. Nah, ini model ya, ini strategi, ini metode. Memang betul dari beberapa referensi yang ada ya, pakar ya atau penulis ya bisa menyebut ya model itu ya bisa juga metode ya atau strategi gitu ya. Itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu, tidak ada masalah ya. Nah, nanti kita akan lihat ya sama-sama paparan istilah-istilah model ya, strategi dan metode. Yang penting Bapak Ibu secara konsep ya dalam pikiran kita itu ya oh ya kalau model begini implementasinya, oh strategi begini, oh metode begini ya. Nah, karena memang Bapak Ibu ketika mengajar ya modelnya ini, strateginya ini, oh metodenya ini. Contoh ya misalnya, contoh misalnya sama aja ya, ya modelnya kooperatif learning, ya, artinya kan berkelompok ya. Nah strateginya misalnya pembelajaran interaktif, kan gitu. Kenapa interaktif? Karena memang berkelompok, ya, jadi ada interaksi. Nah, metodenya apa? Yang lebih spesifik, diskusi. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya, diskusi. Pak, diskusi kan banyak jenisnya. Nah, betul ya. Ada diskusi panel, ya kita sering dengar ya. Diskusi panel, ada diskusi simposium, ada diskusi debat, ya. Diskusi metode fishbowl ya, macam-macam ya Bapak Ibu. Nah, itu variasi ya supaya apa? Supaya tidak monoton ya model diskusinya. Yang kita tahu kan misalnya ya dosen buat kelompok ya 4 sampai 6 ya. Sekelas ada berapa ya ketemu 4 atau 5 kelompok misalnya. Lalu diberi tugas ya masing-masing. Lalu mereka ngapain? Nah, jadi memang ini sering ya Bapak Ibu lakukan ya. Tinggal nanti perlu variasi ya. Variasi metode diskusi. Lalu indikator keberhasilan kedua ya, memilih metode pembelajaran yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini Bapak Ibu yang paling paham ya. Kenapa? Karena metode ini tentu berkaitan dengan bahan ajar. Ya, bahan ajar itu mengacu pada CPL, capaian pembelajaran lulusan ya CPL. Ya, CPL itu ada CPL prodi, ada CPL mata kuliah. Lalu ada CPL sub mata kuliah. Nah, itu ada semua di RPS. Nah, salah satu kolomnya ada metode. Dan nanti Bapak Ibu kira-kira kalau CPL-nya seperti itu metodenya apa? Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih ya yang tepat. Lalu tentunya bisa menerapkan metode pembelajaran tersebut dengan baik dan benar. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk tujuan ya indikator keberhasilan. Nah, ini rujukan diskusi materi kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mengutip ya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6.
bahwasanya pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang, proporsional. Tidak berlebihan, dia tidak kurang, ya, relevan, ya, dan seterusnya. Jadi memang student center learning, pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Ini jelas ada di undang-undang. Turunannya ini Bapak Ibu, Permendikbud. Ya, kita punya undang-undang nomor 12 tahun 2012. Turunannya Permendikbud nomor 3, ini yang terbaru ya, 2020, yang pernah kita kenal, kita pahami, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tentang standar nasional pendidikan tinggi. Terkait dengan pembelajaran, itu saya kutip di pasal 11, Bapak Ibu. Apa pasal 11? Yaitu karakteristik proses pembelajaran itu terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, ya, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Jadi memang harus melibatkan peserta didik, ya, harus komprehensif, tidak parsial pembelajarannya, harus terpadu, harus bermuatan keilmuan, ya, kontekstual, ya, relevan dengan perkembangan dinamika, ya, di luar, ya, tematik, ya, menggabungkan, ya, memadukan, ya, misalnya satu tema, ya, untuk mata kuliah lainnya. Contoh misalnya karena saya ngajar program studi pendidikan bahasa Inggris, itu ada mata kuliah listening and speaking, ada reading, ada writing. Saya bisa menggabungkan 2 atau 3 atau 4 mata kuliah skill, ya, untuk topik, misalnya topik tentang atau tema tentang pendidikan misalnya, ya, pendidikan. Ya. Jadi bisa dikaitkan, ya, secara sequence, ya, berurut, ya, dan seterusnya. Efektif mencapai tujuan, kolaboratif, harus, ya, bekerja sama, ya, antara dosen dengan mahasiswa, ya, dan tentunya berpusat pada mahasiswa. Nah, sekarang ditanya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, dosen itu apa? Bapak Ibu apa, kan itu? Siapa? Gitu. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, ya, insya Allah, ya, setelah pekerti akan diproses, ya, untuk apa namanya? 100%, ya. Dosen fullnya, ya, dosen full. Nah, jadi Bapak Ibu harus bersiap-siap nih, ya, nanti mengikuti syardos dan seterusnya, ya. Jadi dosen adalah pendidik profesional, ya, dan ilmuwan dengan tugas utama. Nah, kalau ini ya, berdasarkan Undang-Undang, ya, nomor 12 tahun 2012 pasal 1. Tugas utamanya mentransformasi, mampu melakukan perubahan, ya, atau mengubah, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 3 pilar utama. Pendidikan, ya, seperti sekarang ini, ya, bagian dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Lalu bagaimana dengan kita di PTM, ya, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu semuanya di PTM. Ya. Tambahannya apa? Ya, ini memuat seni, al-Islam, dan kemuhammadiyahan. Ya. Tentunya sama, ya, melalui, ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dan tentunya telah memenuhi syarat-syarat minimal menjadi dosen. Misalnya Bapak Ibu minimal sudah S2, ya. Nah, seperti itu. Nanti tersertifikasi sebagai pendidik profesional, ya. Lalu memiliki jabatan fungsional, ya, minimal asisten ahli, meningkat lektor kepala, dan guru besar. Nah, itu, ya, Bapak Ibu. Nah, ini dosen. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harus 3-3-nya nih. Pendidikan, yang S2 lanjut S3. Ya. Ya. Tidak hanya terus mengajar, tapi juga meneliti.
ya. Lalu melakukan pengabdian masyarakat. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini persoalan-persoalan pembelajaran yang sering kita hadapi, kita alami. Ya. Jadi memang Bapak Ibu, masalah utama itu ya, yang kita alami adalah karena kualitas lulusan pendidikan tinggi, ya baik negeri maupun swasta. Ya, apalagi kita berada di PTM ya. Nah, PTM ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta ya, yang ada di Kopertis. Ya, kita di DKI Kopertis wilayah 3. Jawa Barat Kopertis wilayah 4. Nah, ini yang menjadi tanda tanya ya, tanda tanya. Bagaimana kualitas lulusan kita? Ini tentunya akan berpulang pada ini Bapak Ibu ya. Kualitas tenaga dosen, tenaga pendidik ya. Kita semua nih ya, Bapak Ibu. Ya, termasuk saya. Ya. Jadi yang menentukan kualitas lulusan ya, itu kita. Ya. Ya. Sampai pernah ya dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mendikbud ya, itu Pak Anies Baswedan ya, dikatakan ya, komponen yang paling penting ya dalam pendidikan adalah guru atau dosen. Nah, kurikulum itu mengikuti. Nah, jadi kurikulum itu ya masih kalah penting ya dengan dosen ya, kualitas dosen. Nah, kita semua di sini. Artinya apa? Kalau lulusan kualitasnya rendah, berarti kualitas dosen rendah. Gitu saja Bapak Ibu. Kalau lulusannya kualitasnya bagus, maka kualitas dosen juga bagus. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya analoginya. Nah, ukuran dari kualitas dosen itu adalah kemampuan kita dalam mengajar. Nah, ini kemampuan dalam mengajar itu salah satunya metode ya. Metode pembelajaran. Ya. Metode pembelajaran yang kita gunakan. Nah, ini saya meyakini Bapak Ibu ya sudah mafhum ya beragam metode pembelajaran. Nah, kita praktekkan kembali ya, ilmu-ilmu tersebut. Nah, bahwasannya kualitas proses belajar mengajar itu akan dipengaruhi oleh, nah ini Bapak Ibu ada 5 hal ya. Nah, ini saya coba urutkan. Yang pertama itu adalah kepribadian dosen yang ideal. Ya, seperti apa sih kepribadian dosen yang ideal? Nah, nanti Bapak Ibu ini bocoran ya, bocorannya. Harusnya panitia nggak boleh ya membocorkan ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti kan Bapak Ibu ya membuat perangkat pembelajaran, lalu akan melaksanakan pengajaran. Ya. Nanti durasinya ya 30-40 menit. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu kan ngajar minimal 2 kali 50 menit. Ya. Nah sekarang harus dipres tuh. Ya, bagaimana waktu 30-40 menit Bapak Ibu bisa menampilkan pribadi dosen yang ideal. Apa pribadi dosen yang ideal? Ketika Bapak Ibu mengajar itu dengan penuh semangat, menginspirasi. Penampilannya ya, nampak keramahannya ya. Lalu empatinya ya. Jadi walaupun Bapak Ibu mengajar melalui daring ya, ya hanya tampil wajah saja, itu tetap tergambar oleh mahasiswa. Tetap tergambar oleh mahasiswa. Ya, bisa saja ya dalam hati ya, mahasiswanya komen, kok ibu kayaknya lesu ya, gitu. Kok bapak kayaknya kurang semangat ya, kok pakaiannya nggak matching ya. Mungkin karena terbiasa di rumah ya, jadi akhirnya pakaiannya seadanya gitu. Kan harusnya tetap ya tampil perfect ya, sempurna di hadapan mahasiswa, walaupun mungkin bawahannya nggak rapi ya, pakai sarung misalnya. Nah, tapi itu nggak ada masalah ya. Nah, yang penting
tampilan kita itu betul-betul nampak sempurna di hadapan para mahasiswa. Nah, ini kepribadian. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada link YouTube ya. Ini kebetulan saya punya YouTube channel ya. Jadi nggak masuk di, kalau tadi Pak Joko ya punya paham ya, punya itu ya, punya YouTube ya. Ya. Tapi fokusnya kan tidak fokus pada pengajaran ya, tapi pada fokus materi-materi lainnya. Nah, itu silakan Bapak Ibu, saya pikir perlu memiliki ya YouTube channel pribadi. Lalu yang kedua ya, dosen dalam menggunakan sistem penyajian bahan. Nah, ini juga penting ya Bapak Ibu, mempersiapkan bahan-bahan, sumber-sumber belajar ya, referensi ya, tentunya sesuai dengan RPS yang Bapak Ibu muat ya. Salah satunya adalah sumber belajar atau bahan belajar yang Bapak Ibu siapkan ya, itu setidaknya ada hasil penelitian yang relevan ya Bapak Ibu. Bagus lagi kalau hasil penelitian itu punya karya Ibu ya, Bapak ya. Lebih bagus lagi, relevan. Tapi kalau tidak relevan, bisa kita merujuk pada referensi-referensi jurnal-jurnal hasil penelitian orang lain. Tidak apa-apa. Ya. Lambat laun itu Bapak Ibu ya berkiprah ya, melaksanakan tridharma ya, salah satunya penelitian ya Bapak Ibu. Nah itu dia. Jadi di-create yang menarik Bapak Ibu. Lalu peranan dosen dalam belajar mengajar. Nah ini penting ya Bapak Ibu, jangan mendominasi. Jadi ketika Bapak Ibu ngajar Zoom ya, ini saran saya ya. Ya durasinya nggak harus 2 jam full gitu. Ya. Cukup 40-50 menit ya. Dan prosesnya itu tidak menyampaikan materi ulang lagi dari modul atau dari bahan atau dari PPT atau video yang ada. Jangan Bapak Ibu ulang lagi, tapi Bapak Ibu minta membaca modul tersebut, materi tersebut, video itu dilihat, lalu didiskusikan ya. Ya, berdasarkan persoalan-persoalan yang mahasiswa hadapi alami atau dengan cara tanya jawab ya, metodenya tanya jawab ya, dan seterusnya. Jadi peran Bapak Ibu nggak banyak ya, karena student center learning, pembelajaran yang memang berpusat pada mahasiswa. Ya. Nanti yang pinter Bapak Ibu sendiri ya. Sama kalau saya ngajar nih pakai bahasa Inggrisnya, itu kayak saya latihan ngomong bahasa Inggris aja tuh. Ya. Selama ini kan mau berlatih sama siapa lagi ngomong bahasa Inggris ya. Nah, tapi saya nggak akan mendominasi ya. Jadi biarkan mahasiswa yang mengungkapkan ya penyampaiannya dalam bahasa Inggris lebih banyak. Lalu tingkat partisipasi dan jenis kegiatan belajar yang dihayati oleh mahasiswa. Ini penting ya, bagaimana active learning yang dilakukan oleh mahasiswa itu terlibat secara full ya, secara baik ya, partisipasi, sehingga memang nampak ya, dan kita puas ya ketika mahasiswa itu terlibat ya dalam respon ya, bertanya, menjawab ya, sehingga memang pemahaman ya mahasiswa itu akan menjadi lebih baik. Lalu yang penting lainnya adalah suasana proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu harus meng-create ya lingkungan pembelajaran yang menarik ya. Jadi salah satunya kalau Bapak Ibu banyak senyum aja ya, tapi jangan senyum dari awal sampai akhir ya. Artinya tampilan wajahnya membuat siswa menjadi aktif ya, menjadi nyaman ya, betah ya, tidak apa-apa Pak, izin Pak mau ke kamar kecil ya, lalu off kamera ya, dan seterusnya. Itu kan mungkin suasana proses pembelajarannya itu yang membosankan misalnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang harus di-create ya, di-create di sana. Nah sekarang saya masuk ini istilah-istilah. Jadi panjang ya pengantarnya Bapak Ibu ya. ya. Nah, jadi ini istilah model, strategi, dan metode pembelajaran. Ya. Nah, bicara model pembelajaran, ya itu ya
prosedur sistematis. Jadi sinteks ya Bapak Ibu, sinteks langkah-langkah. Ya, sinteks. Jadi kalau mana sintaks Bapak dalam mengajar? Oh ini sinteks. Oh ini prosedurnya. Ya, dan itu sistematis. Dan memang Bapak Ibu model itu lebih luas ya. Ya, jadi kalau buat lingkaran ya Bapak Ibu, lingkaran, dia lingkaran yang keluar. Nah, yang kedua itu strategi. Nah, yang paling kecil itu tengah-tengah metode gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi saya contohkan ya modelnya itu kooperatif ya, kooperatif. Ya, dia luas kan? Ya, kooperatif. Karena kooperatif juga banyak jenisnya juga tuh. Ada stat, ada jigsaw ya dan seterusnya. Ya, ada ya. Lalu ya yang sistematis yang digunakan dalam mengelola pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi memang semuanya itu mengacu pada tujuan pembelajaran. Ya. Ya. Jangan sampai tujuan pembelajarannya apa, modelnya nggak nyampe ke sana. Nah, gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, ini saya kutip dari Prastowo ya, David ya. Dikatakan strategi pembelajaran itu diartikan sebagai a plan, method ya. Jadi sebuah rencana, cara, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Ya. Jadi di sini jelas ya, a particular educational goal. Jadi tujuan pembelajaran yang khusus gitu, yang akan dicapai. Nah, jadi perencanaan, cara, rangkaian, aktivitas ya. Jadi ada beberapa aktivitas. Nah itu strategi. Tadi contoh tadi saya sampaikan misalnya interaktif learning misalnya, pembelajaran berbasis interaktif. Lalu yang ketiga adalah metode. Nah, ya. Jadi metode pembelajaran adalah cara pembentukan atau pemantapan ya pemahaman peserta. Peserta ini adalah mahasiswa, Bapak Ibu, yaitu si penerima informasi terhadap suatu penyajian ya informasi atau bahan ajar oleh dosen. Jadi secara sederhana maknanya adalah cara yang digunakan oleh Bapak Ibu ya dosen cara ya untuk menyajikan materi. Jadi Bapak Ibu ngajar ya sebuah materi ya bahan ajar yang digunakan ya pakai cara apa itu ya yang akan disampaikan kepada mahasiswa ketika pembelajaran sedang berlangsung. Contohnya misal diskusi ya diskusi. Nanti kita lihat contohnya nanti ya Bapak Ibu ya seperti apa ya jenis-jenis metode yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, model pembelajaran ada ciri ya, ada karakteristiknya. Ya, pertama, Pak Susilo diingatkan ya kalau panjangan ya. Pertama, mempunyai prosedur yang sistematis dan jelas. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu ketika melaksanakan ini tidak bingung ya, karena memang dan itu ketika Bapak Ibu tuangkan ya, memang gini Bapak Ibu, RPS itu tidak memuat sintaks ya, sintaks. Kalau Bapak Ibu guru ya, itu ada RPP detail di sana, tapi di RPS tidak. Jadi artinya gini Bapak Ibu, anggap saja RPS itu ya seperti desain sederhana yang memang Bapak Ibu sudah miliki ya di sanubari nih Bapak Ibu ya, ya karena memang dosen itu expert ya. Profesional ya, pakar yang memang bisa menerjemahkan banyak hal. Nah, jadi yang kedua tentu ada rumusan CP yang jelas. Nah, itu kaitannya dengan RPS yang Bapak Ibu kembangkan nanti. Ada semacam persyaratan kondisi lingkungan belajar. Nah, jadi kalau indoor seperti apa, outdoor seperti apa, offline seperti apa, online seperti apa. Nah, jadi itu kondisi lingkungan belajar. Lalu ada ukuran keberhasilan atau hasil belajar, artinya ada evaluasi di sana. Nah, ada evaluasi di sana. Jadi ada ukuran-ukuran yang jelas ya ketika proses pembelajaran berlangsung, lalu diakhiri dengan sebuah evaluasi. Dan yang terakhir ada interaksi dengan lingkungan belajar. Nah, oke. Nah, ini saya hanya ambil 4 saja, Bapak Ibu ada banyak sebenarnya ya.
Saya coba kutip 4 ya, nanti PowerPoint-nya kebanyakan Bapak Ibu. Yang pertama adalah model pembelajaran kooperatif, ada pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran tematik, dan ada model pembelajaran inquiry. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, ini model pembelajaran kooperatif. Ya. Apa itu? Ya, jadi konsep pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar bekerja sama selama proses pembelajaran. Yang bertujuan pertama tentunya untuk mencapai pembelajaran melalui belajar dalam kelompok. Ya, jadi dalam kelompok. Lalu tujuannya ya agar mahasiswa bisa belajar secara interaktif ya dan bekerja sama dengan berbagai macam individu yang berbeda. Kita pahami Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan model pembelajaran kooperatif ini kan salah satunya misalnya membuat kelompok ya. Nah, dan kelompok itu pasti kan harus heterogen Bapak Ibu. Jangan kumpul kelompok yang pintar semua, yang kelompok lainnya itu kurang semua ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, jadi harus heterogen. Artinya dengan heterogen itu maka mahasiswa ya itu bisa mengenal ya, bisa berinteraksi ya secara beragam ya, dari sikapnya, dari perilakunya, dari kemampuannya ya. Jadi saling melengkapi. Ada yang paham di konsep A, ada yang paham di konsep B misalnya. Nah, itu kan saling melengkapi. Dan tentunya penilaian capaian pembelajaran itu menekankan pada kerja kelompok. Nah, jadi karena memang kooperatif Bapak Ibu. Jadi tugas-tugas kelompok itu menjadi dominan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, contoh tahap pelaksanaan untuk model kooperatif ya. Di sini tahapnya misalnya untuk menyampaikan tujuan dan mempersiapkan mahasiswa. Ya, peran dosen di sini menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran yang diharapkan dan mendorong mahasiswa bahwasanya pembelajaran kooperatif ya dalam kelompok ini penting adanya. Lalu ketika menyajikan informasi ya atau materi, maka dosen menyampaikan informasi tersebut ya dapat juga bisa melakukan dengan cara mendemonstrasikan ya, mensimulasikan ya, atau dengan bahan bacaan ya, yang apa sebagai pengantar ya, sebagai pengantar ya, tidak dominan. Lalu mengatur ya mahasiswa dalam kelompok ya. Jadi dosen di sini memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang pembagian kelompok dan mengarahkannya agar kelompok dapat menyelesaikan tugas secara efektif. Jadi memang perlu diingatkan ya peran mahasiswa dalam satu kelompok ya, apa yang harus mereka lakukan, lalu membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, ini dosen di sini hanya memfasilitasi ya, moderator ya atau mungkin fasilitator ya terkait dengan proses bimbingan kelompok belajar ketika mahasiswa mengerjakan tugas. Nah, ini yang kedua, Bapak Ibu, model pembelajaran berbasis masalah. Ya, nanti ini materi masih panjang ini, nanti akan di-share ya di Olu ya Bapak Ibu ya, bisa dipelajari ya. Intinya model pembelajaran berbasis masalah ini adalah bagaimana ya dosen itu memang memberikan masalah ya dan mendorong mahasiswa untuk berpikir dan bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah ya. Jadi mereka kita dorong untuk belajar menjadi orang yang lebih dewasa. Mahasiswa itu sudah dewasa, tapi didorong untuk berperan lebih dewasa, berpikir secara kritis dan menjadi pembelajar yang mandiri. Itu yang paling utama dari model pembelajaran berbasis masalah. Lalu model pembelajaran tematik ya tadi sudah saya singgung ya sedikit bahwasanya konsep ya pembelajaran tematik ini baik ya untuk Bapak Ibu bisa terapkan ya terutama untuk mata kuliah yang memang berkaitan ya bisa jadi mata kuliah tersebut
yang Bapak Ibu pegang itu dua saling berkaitan atau mungkin tidak berkaitan, tidak ada masalah. Ya, artinya Bapak Ibu bisa mengaitkan ya mata kuliah Bapak Ibu dengan mata kuliah lainnya dengan topik yang sama. Nah, misalnya seperti itu. Itu bisa dilakukan. Dan tentunya Bapak Ibu keterlibatan mahasiswa ya terhadap metode yang Bapak Ibu lakukan ya itu tidak ansih pada satu metode saja, misalnya diskusi, tapi bisa juga untuk metode-metode lain. Yang terakhir adalah metode pembelajaran inquiry. Ya, prinsipnya adalah mendorong mahasiswa ya mengembangkan ya pemahaman ya, pengetahuan, keterampilan ya, bertanya dan mencari jawaban berdasarkan minat dan keingintahuan. Karena inquiry itu kan artinya menyelidiki, mencari tahu, ya mencari tahu. Jadi memang kita mendorong mahasiswa ya punya rasa ingin tahu yang tinggi berdasarkan masalah yang diberikan oleh dosennya. Ya seperti kajian ya, analisis ya, penelitian ya. Jadi mereka itu mengumpulkan data, lalu meneliti atau menyelidiki, lalu menguji ya. Ya mengumpulkan data itu ya dengan angket, dengan wawancara ya. Ke pihak-pihak yang memang relevan dengan masalahnya. Nah, itu terkait dengan model pembelajaran. Ya, itu terkait dengan model pembelajaran. Tolong disapuin dulu. Kita ada kotoran. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada konsep atau istilah strategi pembelajaran. Nah, di sini saya coba buat 2 kolom ya, ilustrasi saja Bapak Ibu ya, supaya pemahaman kita lebih mantap ya terkait dengan strategi pembelajaran. Jadi misalnya ini Bapak Ibu, strategi pembelajaran yang kita pahami ya, itu pertama pembelajaran langsung, direct learning, lalu ada indirect learning, ya, lalu ada interactive learning, lalu experiential learning ya, berbasis pengalaman, lalu pembelajaran mandiri, ya, independence learning. Nah, di sini saya padukan dengan metode pembelajaran yang cocok, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau pembelajaran langsung itu biasanya metodenya yang kita sering lakukan ceramah ya. Nah, kalau ceramah terus ya jangan juga ya. Nah, nanti lebih pada teacher centered learning. Ya sekali-sekali bolehlah ceramah. Karena itu metode konvensional yang memang bisa kita lakukan ya pada situasi-situasi yang memang bisa jadi mahasiswa itu lelah ya dan seterusnya ya, itu bisa saja terjadi. Lalu kalau tidak langsung itu bisa diskusi refleksi ya, problem solving ya, interaktif itu bisa diskusi, debat ya, atau tutorial kelompok ya. Kalau eksperiensial itu berbasis pengalaman ya. Nah, jadi contohnya eksperimen, simulasi, bermain peran ya, sampai dengan games. Pembelajaran mandiri itu ya metodenya ya berbasis pada proyek penelitian ya, karena ini pembelajaran mandiri ya yang memang Bapak Ibu kita pahami di SNDQ itu satu SKS itu 170 menit ya. Satu SKS 170 menit. Tatap mukanya itu 50 menit. Nah, 60 menit pertama itu tugas mandiri. Dan 60 menit kedua tugas terstruktur. Nah, artinya pembelajaran mandiri ini yang sifatnya kalau Bapak Ibu ya pembelajaran daring ya itu sifatnya asinkronus. Kita punya OLU ya, online learning UHAMKA. Ya, itu kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran mandiri. Kenapa? Karena sifatnya asinkronus, bisa dilakukan kapan saja ya. Ya, modul yang diupload bisa dibaca ya, di-download oleh mahasiswa. Ya, sarannya memang di-download ya, tidak hanya
dilihat ya, lalu ditutup oleh mahasiswa, tapi suruh mahasiswa itu mendownload. Kalau itu PPT di-download. Tapi kalau untuk video kan modelnya link ya, tidak di-upload di Olu, tapi dia lebih pada yang di upload itu tautannya ya atau linknya. Atau pembelajaran berbasis computer CAI ya, computer assisted instruction. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagian yang ketiga, metode pembelajaran. Nah, ini saya ngutip dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 14, bahwasanya memang apa-apa yang kita lakukan ya sebagai pendidik ya atau dosen itu diatur Bapak Ibu. Ya, diatur ya oleh peraturan-peraturan ya, Permendikbud ya nomor 3 salah satunya. Ya, pasal 14 dikatakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler itu wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ya. Lalu poin berikutnya, metode pembelajaran yang dapat dipilih ya untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, ya atau metode pembelajaran lainnya yang dapat secara efektif ya mampu memfasilitasi pemenuhan CPL. Lalu yang berikutnya, setiap mata kuliah dapat menggunakan, nah ini Bapak Ibu ya, satu atau gabungan. Nah, jadi supaya menarik memang Bapak Ibu, tidak hanya satu cara, satu metode, tapi juga gabungan. Ya, beberapa ya dari metode pembelajaran ya dan diwadahi dalam suatu bentuk ya pembelajaran. Seperti apa misalnya ya kuliah ya, nah, itu yang kita lakukan ya tatap muka. Responsi dan tutorial, seminar atau bentuk lainnya praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, ya, praktek kerja dan bentuk lainnya. Nah, gitu ya Bapak. Nah, ini Bapak Ibu ya, jenis metode pembelajaran. Bapak Ibu, bicara jenis ya. Jadi ada beberapa jenis metode pembelajaran yang tadi disampaikan ya melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDP. Ya, bahwasanya kita tidak hanya menggunakan cukup satu ya. Tapi boleh nggak pas satu? Boleh ya, tetap boleh satu ya. Tapi bisa juga gabungan ya, gabungan. 2, 3 ya. Bisa jadi misalnya kita ada metode diskusi sekaligus metode tanya jawab. Tanya jawab juga metode ya. Lalu bisa juga demonstrasi. Gitu tuh ya. Jadi ada 3 tuh. Jadi ada diskusi, lalu ketika mahasiswa selesai diskusi dia memeragakan ya, mendemonstrasikan gitu kan. Nah, mendemonstrasikan. Lalu ada tanya jawab. Nah, dan seterusnya. Jadi bisa jadi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ceramah ya, ada demonstrasi ya. Lalu ada diskusi ya. Jadi diskusi panel ya, ini sering ya kita dengar ya. Jadi diskusi panel itu ya ada beberapa pembicara ya yang menyampaikan ya topik ya. Nah, ini dosen bisa menugaskan ya. Salah satunya mungkin ada moderator ya. Jadi moderator itu baiknya dari mahasiswa ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa juga belajar menjadi seorang moderator. Jangan dosen ya. Dosen itu hanya mengarahkan ya. Mengawali dan mengakhiri saja sebenarnya ya. Lalu debat ya. Debat biasanya ada istilah pro ya, pro kontra gitu ya. Lalu fishball itu biasanya ada kursi ya, kursi di tengah itu
ya 2 atau 3 kosong ya, lalu dikelilingi oleh mahasiswa ya, lalu dosen atau moderator misalnya meminta mahasiswa berbicara ya, ketika berbicara dia di kursi yang kosong itu misalnya ya. Nah kalau simposium itu ya biasanya ada penyaji, ada penyanggah biasanya gitu ya Pak Ustadz Said Matonang ya. Nah, itu biasanya Pak Ustadz Said Matonang itu sering mengadakan undangan-undangan ya LPPAIK ya. Nah, itu bisa juga di-create seperti ini Pak Ustadz nih ya. Jadi ada pemateri, ada penyanggah gitu kan, menarik tuh ya. Nah, ada penyanggah, lalu ada bagian yang merumuskan gitu Pak Ustadz ya. Jadi ada 3 nih minimal ya, ada pemateri ya, lalu ada penyanggahnya siapa, ada perumusnya. Jadi apa yang dibahas itu dirumuskan di situ. Jadi ada simpulannya tuh, ada notulanya gitu. Nah, jadi itu menarik juga Ustadz ya. Salah satu ya ini model diskusi ya. Ya kalau Bas Group itu ya ada 2 kelompok berhadapan lah gitu ya. Berhadapan ya. Kalau brainstorming itu ya memberikan kesempatan ya kepada kelompok-kelompok ya untuk menyampaikan ya apapun terkait dengan tema atau topik yang ada. Tapi dosen di sini penting ya untuk mengarahkan ya, jangan sampai nanti brainstorming itu para mahasiswa itu menyampaikan di luar konteks gitu ya. Jadi memang harus diingatkan, diarahkan. Nah, itu terkait dengan diskusi ya. Jadi ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu untuk diskusi ya. Mulai dari panel sampai dengan brainstorming. Lalu bermain peran ya. Ini perlu juga ya dipraktekkan ya oleh Bapak Ibu. Ini kalau di masa daring itu bisa dengan proyek buat video ya, itu bisa ya dilakukan ya. Jadi bagaimana berperan ya, misalnya ada wawancara ya, kepala RT ya, ketua RT ya dengan warganya misalnya, itu tanya jawab melalui Zoom kan itu ya, direkam ya, itu seakan-akan saya itu ketua RT lalu temannya itu sebagai gitu ya, warga ya, terkait dengan topik tertentu. Ya, studi kasus tentunya ada kasus yang disampaikan kepada kepada dosen, kepada para mahasiswa ya. Lalu mencoba menggali ya dan memecahkan kasus tersebut dengan tepat. Lalu pemecahan masalah ya sama tadi ya, disampaikan masalah lalu dipecahkan. Lalu Bapak Ibu di era kekinian ya itu ada istilah pembelajaran bauran ya. Yang sering kita dengar itu blended learning ya. Ada istilah lain hybrid learning. Ada mixed learning ya. Jadi macam-macam tuh. Jadi penulis itu ada yang nyebutnya mixed learning ya, karena campur ya, mix itu kan campur ya. Lalu blended ya, di blender gitu ya, digabung ya. Istilah bahasa Indonesia yang tepat itu bauran ya, membaur ya, mencampur ya, menggabungkan. Lalu hybrid ya. Ini Bapak Ibu kalau punya mobil hybrid ya, itu pakai bensin sama pakai listrik itu ya. Itu mahal mobil itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar pakai blended memang mahal biayanya ya. Kenapa? Karena memang ada online-nya, ada tatap wajah ya, tatap face to face ya di secara offline ya seperti itu. Terutama untuk nah ini nanti Bapak Ibu materi terkait dengan blended ini nanti tinggal dilihat ya. Dilihat ya. Ini Pak Ustadz Said Matonang sudah subscribe YouTube channel saya ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu ya ini terkait dengan pembelajaran blended learning ya. Ini nanti bisa Bapak Ibu lihat ya. Termasuk juga bagaimana contoh-contohnya. Lalu metode lainnya. Nah, ini metode lainnya, ini penasaran nih Bapak Ibu ya, bisa dilihat di YouTube channel ini ya. Jadi ini terutama sekali ini izin Ustadz ya, walaupun saya bukan Ustadz ya. Ini saya mengutip dari metode pembelajaran menurut Ibnu Sina ya atau Avicenna ya.
Ibnu Sina. Jadi ini bisa Bapak Ibu lihat seperti apa sih metode-metode pembelajaran yang memang dipelopori oleh Ibnu Sina. Ternyata memang ya ini nggak jauh berbeda ya, talqin ya dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini Nah, ini saya ambil contoh ya, kasus saja ya untuk contoh penerapan atau praktik metode pembelajaran metode studi kasus ya. Jadi seperti apa urutannya ini sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama Bapak Ibu ya selaku dosen itu memilih kasus yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi memang semuanya itu merujuk pada tujuan pembelajaran. Ya, sub CPMK ya. Di atasnya itu ada CPMK, di atasnya lagi ada CPL Prodi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus paralel ya, ngeling ya, selaras gitu. Lalu mempelajari manual ya, catatan pembelajaran kasus yang disajikan ini penting juga ya. Beberapa hal ya perlu dipelajari oleh dosen ya terkait dengan kasus-kasus yang memang perlu disajikan. Lalu memastikan bahwa ruang kelas ya atau fasilitas alat lainnya yang mendukung itu ya bisa dilaksanakan ya melalui studi kasus. Lalu setelah itu ya pelaksanaannya dibagikan kasus kepada mahasiswa. Ya ini bisa secara individu, bisa secara kelompok ya Bapak Ibu ya. Lalu memberikan pertanyaan atas kasus yang disiapkan. Jadi perlu disiapkan ya list of question ya for the students from the teacher. Tujuannya ya jika tujuannya adalah untuk misalnya ya tujuannya untuk mengidentifikasi masalah, maka dosen meminta mahasiswa untuk mengidentifikasi atau mengenali masalah yang timbul dalam kasus yang disajikan. Lalu langkah berikutnya ya meminta mahasiswa mempelajari kasus lalu menyelesaikan kasus berdasarkan teori yang dipelajari. Nah, ini bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok ya. Lalu memimpin diskusi dan akhirnya menyimpulkan diskusi. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu untuk metode pembelajaran ya untuk studi kasus. Nah, sekarang saya ingin masuk ke bagian terakhir ya, yaitu online learning. Nah, ini di masa pandemi. Ya, metode-metode tadi bisa ya dilakukan ya berbasis online learning ya. Nah, Bapak Ibu don't worry ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan saja buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Bahwasanya e-learning ya, itu ada istilah e-learning, ada istilah online learning, ada istilah blended learning. Blended learning ada yang mengistilahkan dengan mixed learning, ada hybrid learning. Walaupun ada juga yang mengatakan berbeda. Pak, itu berbeda Pak, blended learning dengan hybrid learning ya. Untuk bagian tertentu ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, jadi e-learning itu adalah semua kegiatan pembelajaran yang menggunakan media elektronik atau teknologi informasi. Dan e-learning itu terbagi dua, yang sifatnya sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu seperti kita nih Bapak Ibu ya. Ya, saya bisa melihat Pak Ahmad Said Matondang ya. Lalu Pak Said Matondang bisa lihat saya real time. Saya ngomong apa ya, itu yang didengar. Ya, itu yang didapat ya informasinya. Ya, real time. Jadi walaupun tempat berbeda ya, I'm here ya, you are at home. Different places but ya the same time, di waktu yang sama. Tapi kalau asinkronus ya itu waktu dan tempat berbeda. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini udah ya. Jadi waktu dan tempat berbeda. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, contohnya kita punya LMS OLU ya. Jadi mahasiswa atau Bapak Ibu bisa kapan saja ya mengecek tugas-tugas yang masuk ya. Lelah ya ditinggal dulu, nanti dilanjutkan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ngasih tugas jangan lupa dikasih feedback ya. Karena kalau nggak dikasih feedback, nanti semangat mahasiswa untuk mengerjakan tugas kurang ya, atau dia tidak tahu mana yang sudah benar, mana yang tidak benar. Butuh masukan feedback. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum sempat mengoreksi, jangan ngasih tugas kedua, saran saya ya.
Nah, selesaikan dulu tugas ini, baru tugas 2 di open ya. Tetap dimasukkan tapi belum bisa diakses oleh mahasiswa ya di OLU Bapak Ibu. Nah, itu asinkronus. Jadi artinya mahasiswa bisa melihat tugas ya, bisa mengerjakan tugas kapan saja. Tapi tetap dijadwal ya oleh Bapak Ibu ya untuk kapan terakhir tugas itu dikirim. Nah, kalau online learning itu ya bagian dari e-learning. Jadi konsep e-learning itu lebih luas dibandingkan online learning ya, yaitu meliputi suatu rangkaian aplikasi ya, dan proses yang memang menggunakan semua media elektronik untuk membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Nah, kita pakai OLU supaya lebih fleksibel. Nah, blended learning itu is a combination ya of face-to-face learning and online learning. Jadi kombinasi ya pembelajaran face-to-face dengan online learning by using the technology to achieve ya the result of the learning optimally ya, secara optimal and maximally to the students. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, saya ingin memberi contoh ya, contoh desain pembelajaran bauran atau blended learning. Nah, ini kenapa saya coba berikan contoh. Jadi gini Bapak Ibu, ini sudah ada ya rancangan ya pemerintah atau UHAMKA bersiap-siap ya, nanti di semester depan, di semester genap itu kemungkinan ya kita akan offline sebagian. Sebagian lagi itu online. Artinya kita menggunakan bentuk blended learning atau hybrid learning. Nah, artinya kita perlu mempersiapkan. Jadi nanti Bapak Ibu, materi-materi mana yang bisa di-online-kan, yang bisa Bapak Ibu masukkan ke OLU atau LMS Bapak Ibu. Lalu materi mana yang ini materi cocoknya online, ini materi cocoknya offline, ya udah. Jadi ada kombinasi ya, misalnya 40-60 lah ya. Misalnya 40-nya itu online. Ya, offline-nya 60 atau 50-50. Ya itu nanti tergantung kebijakan ya. Karena kita masih menunggu ya kira-kira untuk offline berapa persen. Nah, contoh desain ini yang dikembangkan oleh UHAMKA itu terlepas ya waktu itu ada pandemi ya, karena kita sudah menyiapkan tuh di bulan Januari, pandemi itu di bulan Maret. Ya, lockdown ya sampai sekarang ya, tidak bisa ya kita kuliah. Nah itu kita memang sudah merancang ya, UHAMKA sudah merancang untuk blended learning di semester ini nih, semester gasal 2020-2021. Artinya ada mata kuliah yang diblendedkan, ya, artinya perpaduan. Ada mungkin mata kuliah yang memang full offline, nggak ada masalah ya. Artinya di satu prodi dari sekian mata kuliah ada yang blended gitu, Bapak Ibu. Manakala mata kuliah dengan dosennya siap di sana. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini mau nggak mau harus siap, ya. Karena Bapak Ibu punya potensi ya, punya semangat, ya, giroh, ya, untuk melaksanakan pembelajaran blended, ya, untuk mata kuliah Bapak Ibu. Dan kemungkinan besar siap nggak siap, semuanya harus melakukan, gitu. Ya, sama seperti kita full daring ya, full online ya, dengan keterbatasan yang ada, akhirnya kita mampu beradaptasi ya dengan kesulitan-kesulitan yang akhirnya menjadi kemudahan ya, menjadi solusi, kita bisa melakukan. Nah, di sini contoh Bapak Ibu desainnya, ini ada aktivitas, ada keterangan. Jadi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu muat nih aktivitasnya di OLU ya, itu RPS ya, jumlah PPT ya, jumlah penyampaian bahan ajar, jumlah modul atau video ya, atau animasi ya. Lalu ada video conference, ada forum diskusi, ada tugas, assignment, ada quiz ya. Quiz itu quiz formatif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk pelaksanaan UTS UAS itu dilakukan secara offline. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu di sini ada keterangannya ya. Yang wajib diupload itu RPS ya, wajib diupload ya nanti ya. Lalu jumlah PPT-nya ya, karena ada 14 pertemuan ya.
dan semuanya punya materi ya, tentunya ada 14 PPT ini yang dimasukkan ya, walaupun nanti prakteknya tidak semua ya, karena ada yang offline. Lalu jumlah penyampaian bahan ajar ya secara online itu antara 4 sampai 6 kali ya, artinya antara ya 30 sampai 40% ini ya dari 14 pertemuan yang ada yang di online kan. Jadi memang konsepnya itu Bapak Ibu maksimal UHAMKA itu 40% ya, 20 sampai 40%. Yang mampu ya bisa maksimal 40%, yang masih proses ya itu bisa 30, bisa 20%. Ya. Tapi nanti untuk yang genap ya Bapak Ibu, kalau ini nanti terjadi ya itu harus maksimal ya 40%, bahkan bisa jadi 50% ya. 50 offline, 50 online gitu Bapak Ibu. Nah, ini jumlah modul ya video yang perlu di-upload. Ini tatap mukanya ya, kalau misalnya 6 kali online berarti offline-nya 8. Kalau 4 online-nya berarti offline-nya 10-an gitu. Kebalikannya saja Bapak Ibu. Nah, tatap muka itu wajib ya di awal dan di akhir ya. Ini penting ya untuk berikan penguatan ya. Lalu video conference itu seperti Zoom itu opsional ya. Jadi Bapak Ibu ngajar tidak harus tiap pertemuan itu pakai Zoom ya, atau virtual conference atau video conference ya. Itu diatur ya. Misalnya minggu pertama itu pakai Olu ya, nanti diskusinya di sana ya. Nanti instruksinya bisa pakai WA group. Nanti minggu kedua baru pakai Zoom ya. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan ini disepakati oleh dengan mahasiswa Bapak Ibu tentunya. Diketahui oleh mahasiswa. Lalu forum diskusi ya disesuaikan dengan jumlah bahan ajar. Kalau bahan ajarnya ada 4 berarti diskusinya ada 4 gitu Bapak Ibu. Nah, tugas online ya juga disesuaikan dengan jumlah bahan ajar. Kalau ada 4 berarti ada 4 tugasnya. Kalau kuis itu minimal 2 ya, formatif. Nah, ini UTS UAS di dalam kelas. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin mendorong ya kita semua Bapak Ibu ya, ini cara efektif membangun harmoni ya. Jadi kita harus rukun selalu ya dalam pembelajaran dengan mahasiswa ya. Jangan mahasiswanya senang, dosennya nggak senang, atau dosennya senang, mahasiswanya nggak senang. Dua-duanya harus harmoni, harus rukun supaya pembelajaran menjadi efektif dan lebih interaktif ya. Karena ini masa pandemi ya, semuanya harus sehat selalu. Nah, yang pertama harus membangun komunikasi yang terbuka ya, harus ramah ya, konstruktif ya Bapak Ibu. Di masa pandemi Bapak Ibu yang biasa ngajar galak-galak dikurangi galaknya ya, harus lebih ramah dan seterusnya. Lalu bangun lingkungan positif dan juga memotivasi ya, setiap kita memulai dimotivasi ya, supaya mahasiswa semangat dalam belajar. Lalu Bapak Ibu senantiasa beri feedback, tanggapan ya, apakah itu di WA group ya. Jadi Bapak Ibu ada mahasiswa yang bertanya tapi tidak direspon nih sama Bapak Ibu saking sibuknya ya. Ya, Ustadz Said Matondang mungkin sibuk ya di mana-mana ya. Nah, kalau bisa tetap diluangkan waktunya. Ya, diluangkan waktunya ya untuk memberi tanggapan. Nah, itu yang di chat WA group, belum yang di online learning UHAMKA-nya misalnya Bapak Ibu. Baik Pak, Tri, mungkin 5 menit lagi ya Pak untuk sisa diskusi nanti. Iya, ya ini kira-kira Bapak Ibu ya ini slide 2 yang terakhir. Nah ini yang saya underline Bapak Ibu ya, jadilah pribadi pendidik yang ideal ya bagi mahasiswa ya, harus punya rasa kasih sayang, penyuluh yang jujur, yang cara yang halus, simpatik dan bersikap toleransi. Dan yang paling terakhir nih Bapak Ibu, tips dosen Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran daring ya, moda pembelajaran yang bervariasi silakan ya. Ya, tapi tetap Bapak Ibu platform utama kita itu adalah online learning UHAMKA ya. Nah, yang lain-lain itu hanya tambahan suplemen Bapak Ibu. Buatlah rules ya agar pembelajaran daring efektif ya, rancang waktu dengan ritme yang dengan jeda istirahat ya, pergantian ya, jangan membuat mahasiswa stres Bapak Ibu, dan perkenalkan tugas-tugas yang sifatnya pemecahan masalah atau berbasis project Bapak Ibu ya. Misalnya merancang atau membuat poster elektronik atau e-poster
untuk mengkampanyekan lingkungan yang sehat untuk mencegah penyebaran coronavirus. Terima kasih. Ini Bapak Ibu, ya Pak Susilo, ini tugas ya buat peserta. Ada 3 ya. Tolong Bapak Ibu nanti direspon ya. Ini ada 3 pertanyaan berdasarkan mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh. Tentukan metode pembelajaran yang digunakan ya, atau yang akan digunakan misalnya, atau yang sudah. Mengapa Bapak Ibu memilih metode tersebut? Dijelaskan. Lalu tolong dibuat tahapan-tahapan kegiatan mulai dari persiapan, apa yang harus disiapkan, lalu apa yang harus dilaksanakan, lalu apa kegiatan yang di akhir pembelajaran. Nah, itu tugas Bapak Ibu latihan ya. Silakan jika ada pertanyaan.